yang sakit selama 1 bulan tidak tersentuh air, teman-teman. Bayangin itu ya, kakinya udah setebel apa. Kalau nggak pegangan nggak bisa lama-lama, kalau kelamaan ya jatuh ke jengkang. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Nur Ahnia Vlog. Kali ini saya tidak bikin video tentang daily vlog teman-teman. Tapi kali ini saya mau membalas komentar-komentar sahabat-sahabat patah tulang yang akhir-akhir ini sering berkomentar di video lama saya teman-teman. Jadi buat kalian yang komentarnya belum saya bales ya, tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Dan pertanyaan kalian sudah saya tulis di sini, semua ada 11 pertanyaan ya. Saya tulis di kertas ini biar saya tidak lupa teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke pertanyaan pertama ya. Patah kaki di bagian apa? Saya patah kaki tepatnya di kaki kanan ya teman-teman, dan patah kakinya di bagian ankle, dislokasi ankle dan patah di tulang fibula teman-teman. Karena waktu itu ankle-nya terpuntir ya, dan setelah dokter mengembalikan ke posisi semula ternyata tulang fibula saya itu juga patah. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Awal kejadian kenapa kok bisa patah? Iya, waktu itu saya naik motor, saya bonceng motor tante saya, dan tante saya mau belok padahal sudah riting, tapi ditabrak sama motor yang belakangnya itu, jadi jatuh. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Boleh napak pasca operasi berapa bulan? Saya boleh napak itu setelah 2 bulan teman-teman. Kata dokternya setelah 2 bulan itu boleh napak, tapi jangan dikasih beban full ya, cuma 20%, jadi sedikit-sedikit pelan-pelan saja, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Belajar menggunakan kruk 2 pasca operasi berapa bulan? Sebenarnya setelah operasi kita juga langsung boleh menggunakan kruk 2 teman-teman. Tapi kaki yang sakit atau kaki yang patah itu jangan ditaruh beban dulu. Jadi yang gantung begitulah kaki yang sakit ya. Soalnya waktu saya mau pulang dari rumah sakit itu kan diajarin dulu sama susternya ya. Diajarin bagaimana cara menggunakan kruk 2 begitu. Waktu itu saya masih di rumah sakit, jadi kaki yang sakit itu harus menggantung. Tapi setelah sampai rumah saya tidak berani karena takut jatuh ya, soalnya trauma. Jadi saya menggunakan kruk 2-nya itu setelah 2 bulan. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Belajar menggunakan kruk 1 pasca operasi berapa bulan? Saya belajar menggunakan kruk 1 itu setelah 4 bulan teman-teman, dan itu tanpa ACC dokter. Soalnya setelah 2 bulan itu saya sudah tidak kontrol dokter lagi. Maaf ya, karena waktu itu kan sedang marak-maraknya COVID, jadi saya takut kalau kontrol dokter. Oh iya, kalau kalian pingin saya bikin video bagaimana menggunakan kruk 2 atau bagaimana menggunakan kruk 1, kalian bisa komentar di bawah ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6 ya. Mulai bisa jalan tanpa menggunakan tongkat pasca operasi berapa bulan? Saya mulai lepas tongkat itu 7 bulan teman-teman. Tapi ya kalau di dalam rumah saya lepas tongkat, soalnya kalau di dalam rumah itu kan lantainya rata ya, jadi saya berani.
Tapi kalau seandainya keluar rumah, saya juga tetap masih menggunakan kruk 1 itu waktu 7 bulan itu ya teman-teman. Soalnya kalau di luar itu jalanannya kan nggak rata, nggak seperti kalau di dalam rumah. Ya seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-7 ya teman-teman. Pertama kali napak, kaki kok kayak panjang sebelah padahal enggak. Itu kenapa ya? Kalau menurut saya itu kaki yang sakit kan belum bisa napak full ya teman-teman. Jadi otomatis kayak panjang sebelah padahal enggak. Soalnya kaki yang sakit waktu mulai napak aja juga sakit. Lanjut ke pertanyaan ke-8 ya teman-teman. Kaki bengkak di area patahan bisa kempes itu berapa bulan? Kalau saya ya, kaki yang bengkak di area patahan itu bengkaknya sampai 1 tahun teman-teman. Kalau malam kalau tidur, saya kakinya naikin ke atas ya, ditaruh di atas bantal biar lebih tinggi. Jadi pagi-paginya itu kempes, terus beraktivitas lagi, bengkak lagi, terus malamnya ditaruh di atas bantal, paginya kempes lagi, buat aktivitas bengkak lagi ya, seperti itu terus sampai 1 tahun baru kempes teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-9 ya teman-teman. Kaki saya kok pecah-pecah, diapain biar bisa kembali halus? Kalian kalau kakinya pecah-pecah bisa dicoba itu direndam dengan air hangat ya teman-teman. Boleh ditaruh garam atau boleh tidak. Dan setelah itu kakinya dipijit-pijit halus biar dakinya itu keluar semua. Soalnya dulu saya juga begitu. Kaki yang sakit selama 1 bulan tidak tersentuh air teman-teman. Bayangin itu ya, dakinya udah setebel apa. Dan waktu saya kontrol dokter itu, perawatnya nanya, ini kakinya sudah berapa bulan gak dimandiin? Soalnya waktu itu kaki saya itu kering banget dan dakinya tebel banget teman-teman. Terus saya juga nanya, emang kakinya boleh nyentuh air? Ya boleh lah, ini kan jahitannya sudah kering. Jadi setelah kakinya disiram air, terus di area jahitan itu dilap kering. Setelah itu ditaruh lotion baby oil biar halus, begitu tipsnya dari dokter. Seperti itu teman-teman. Bukan ding, dari perawatnya yang bilang, bukan dokternya. Tapi ya emang dasarnya kaki saya jelek ya, sampai sekarang juga masih pecah-pecah. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-10 teman-teman. Bisa jongkok itu pasca operasi berapa bulan? Jadi saya itu bisa jongkok itu setelah 1 tahun teman-teman. Jadi setelah 1 tahun itu saya mikir kenapa saya belum bisa jongkok. Jadi saya pelan-pelan saya paksain teman-teman. Dan sekarang saya sudah bisa jongkok, tapi harus pegangan. Kalau nggak pegangan nggak bisa lama-lama. Kalau kelamaan ya jatuh ke jengkang. Oke, pertanyaan ke-11 ya. Dan ini merupakan pertanyaan yang terakhir ya teman-teman ya. Apakah sekarang sudah bisa jalan normal? Kalau menurut saya sih jalannya sudah normal. Tapi ya nggak tahu menurut kalian jalan saya sudah normal apa belum? Tapi masih ada 1 PR lagi teman-teman, yaitu saya belum lepas pen. Belum ada waktu, soalnya suami saya juga sibuk jualan ya. Soalnya yang kerja cuma suami saya saja, dan saya masih pengangguran cuma sebagai ibu rumah tangga. Jadi kalau pengen lepas pen itu harus mikir-mikir lagi, soalnya harus ke rumah sakit. Jadi makan waktu, suami saya nggak bisa jualan teman-teman.
Oke, seperti itu dulu vlog kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan buat kalian sahabat-sahabat patah tulang, semoga kalian cepat sembuh ya. Dadah, see you next video.